Ya, kajian Bulughul Maram hadis 1591. Saya bacakan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma ighfirli, Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah li, bagiku, ya Allah ampunilah aku, khati'ati, dosaku. Kalau diterjemahin cukup aja di arti ya Allah ampunilah dosaku gitu ya. Wa jahli, dan kebodohanku. Wa israfi, dan apa namanya? Kalau di situ diterjemahin apa? Boros. Hah? Boros. Keborosan. Boros, hal melampaui batas, apa saja melampaui batas tuh disebut israf, pemborosan di amri gitu ya, dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kau lebih mengetahui dengannya daripada aku. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, jiddi, kesungguhanku, wa hazli, dan sendak gurau. Kalau di arti di kamus solusi apa artinya? Keliru. Kekeliruan. Jiddi, kesungguhan ada di sini. Sungguh-sungguhku dan kekeliruanku. Kekeliruanku ya. Hazli. Kalau di kamus arti sendak gurau, main-main gitu ya. Wa khata'i, nah ini baru kekeliruanku. Wa amdi, dan kesengajaanku. Wa kullu dzalika indi, dan kullu dzalika, semua itu indi di sisiku ada. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddatu, apa saja yang aku telah kerjakan, aku telah dahulukan, wa ma akhartu, dan apa saja yang aku akan kerjakan, wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku terangkan, nyatakan gitu ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahui dengannya, apa saja yang engkau lebih mengetahui dengannya daripada aku. Antal muqaddim, engkaulah yang situ apa itu terjemahannya? Muqaddim, memajukan. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang mengakhirkan, memundurkan gitu ya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Ungkap takut alai disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Doanya ini panjang ya. Jadi Allahumma firli khati'ati sampai habis tuh, sampai wa anta ala kulli syai'in qadir. Tapi nggak hafal. Nanti dihafal. Dari mana doanya? Apa ya? Tadi dari Allahumma firli khati'ati. Tandain doanya. Mulai dari mana, habisnya dari mana, habis itu sampai wa anta kulli syai'in qadir. Udah. Hah? Yang 1591 yang bawah, Pak. Iya. Kamu enggak? 1591. Yang bawah. Ini. Jadi kayak doa di Allahumma. Itu awalnya di situ. Selesai sholat sampai umum tak di mananya? Ini gini. Allahumma. Iya. Di satu riwayat Nabi baca doa ini selesai sholat. Di satu riwayat lagi yang lain, riwayat Muslim, Nabi baca doa ini di antara setelah tasahud dan sebelum salam. Nah, Boleh barengan tuh. apa ya?
Enggak, di satu riwayat tadinya ada dua riwayat. Oh dua. Ada yang sebelum salam, setelah baca tasyahud, ada riwayat yang selesai sholat. Nah, di Tariqatul Jam'i memungkinkan Nabi membaca doa ini karena dilakukan sebelum salam dan setelah salam, setelah sholat. Yang Boleh, kuat? Yang kuat? boleh pilih. Oh, boleh pilih. Boleh pilih. Kan kita juga setelah apa namanya sebelum salam tuh baca tasyahud dianjurkan banyak berdoa kan. Boleh baca ini tuh, ya, mohon ampun atas dosa kita dan kebodohan kita, ya kan, dan hal melampaui batas dalam hal satu urusan, ya kan. Nah, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja yang kau lebih mengetahui dengannya daripada aku. Nah, dari kalimat ini manusia kadang nggak mengetahui tentang dirinya. Itu kan salah. Dan Allah Maha tahu. Dan mohon ampun atas kesungguhan kita dan candaan. Kadang-kadang kita suka main-main dalam hal beribadah itu, baik yang disengaja atau yang tidak sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu indi di sisiku itu takdirnya maujudun, ada itu semua pada diri kita. Betapa lemahnya ya kita manusia ya dari situ. Dan Allah maafili ma qaddamtu wa ma akhartu. Kita mohon ampun atas apa yang telah kita kerjakan dosa, dan minta kepada Allah supaya diampuni. Ini gimana nih dosa yang akan datang? Yang dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Apa ya? Yang telah lalu dan yang akan datang. Ah iya, kalau yang telah lalu sudah maklum kita. Ini yang akan datang, dosanya belum dikerjain. Iya. Minta ampun. Tapi minta ampun dulu. Tapi minta ampun dulu ini bagaimana ya bisa? Sedangkan dosa itu, pengampunan itu sebab ada dosa yang sudah terjadi. Ini yang belum terjadi, bagaimana cara ngampuninya? Nah, ulama berselisih dalam hal ini. Ada yang katakan dihindari dari perbuatan-perbuatan dosa, dihindarkan itu, dijauhkan. Ada juga ulama katakan setelah dia berbuat dosa dikasih jalan sama Allah untuk beramal sehingga amal itu akan mengampuni dosanya. Nah, seperti itu tentang pengampunan dosa yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa apa saja yang kita rahasiakan, ya kan, dan kita nyatakan maksud terang-terangan, ya. Jadi tinggal di hafal. Yang enak tuh kalau apa doa tahu artinya supaya lebih resep. Kalau doa nggak tahu artinya nggak resep. Kalau itu suka baca Allah mantasan. Itu zikir ya. Di sholat. Ini zikir ya. Jadi bedakan zikir, ada zikir, ada doa. Ini kan judulnya, kita bab ini kan ngebahas zikir dan doa kan. Kalau zikir, bacaan-bacaan atau pujian-pujian yang tidak mengandung permintaan, itu zikir, tidak mengandung permintaan, hanya puji-pujian aja. Nah, kalau doa mengandung permintaan. Ya.
doa tuh yang dikabulkan itu sudah ada caranya. Yang dikabulkan itu doa yang muncul dari hati yang yakin, bukan hati yang lalai. Dia yakin sepenuhnya bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan. Biar nggak bahasa Arab juga apa? Nggak apa-apa. Nah, itu kan doa yang lahir dari hati nurani, ya, dari bahasa kejujuran itu yang Allah mau apa namanya cepat Allah kabulkan gitu. Nah itu. Tapi Kalau lagi baca Al-Fatihah, apa? boleh berdoa. Lagi sholat, Ya, jadi memang ada dari yang umum. iya karena budua, iya karena stain. Ya begini, saya terangin dulu ya. Nah, Jadi ada dalil umum, maksudnya apabila bertemu dengan ayat-ayat rahmat, yang misalkan cerita tentang surga, menceritakan tentang surga, boleh itu kita berdoa dalam hati aja ya, kalau kadang bahasa Indonesia nggak tahu kan. Misalkan ya Allah masukkan aku dalam surgamu, ya itu boleh. Yang Ayat rahmat. kalau Al-Fatihah yang iya karena budua, iya karena stain. Ya entar dulu, aku jelasin dalil umumnya dulu supaya Oh, paham iya. gitu maksudnya. Tapi kalau ketemu ayat rahmat, ya kan, ayat kasih sayang Allah gitu. Nah, kalau ketemu ayat azab, kita juga suruh berdoa minta perlindungan dalam hati, misalnya ya Allah jauhkan aku dari azabmu, itu boleh. Nah itu ya, itu dalil umum. Nah kemudian tentang bacaan Al-Fatihah itu di apa namanya? Iya karena budua. Ya karena berdua, ya karena stain. Padamu aku nyembah. Iya. Padamu aku minta pertolongan. Iya. Itu berhenti boleh doa gitu. Ini yang aku jelasin. Kan surat Al-Fatihah itu setengah buat Allah, setengah lagi buat hambanya gitu ya kan. Nah, setengahnya buat Allah, yaitu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, terus Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin. Itu pujian buat Allah. Nah, Saudi itu buat hamba tuh. Iya karena budu, iya karena sa'in. Nah, sa'in tuh dimulai tuh ya kan, buat hamba ya kan. Nah di hadis itu baginya apa yang ia minta, maksudnya akan digabungkan apa namanya yang ia minta. Itu doanya sebenarnya di bawahnya gitu. Apa ya itu teh? Ihdinas siratal mustaqim itu doanya tuh. Itu doa yang Itulah kami. Iya, itu doa yang dimasukkan untuknya apa yang ia minta. Kan setengah buat Allah, setengah buat hamba kan? Iya. Nah, itu doanya ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaannya sebenarnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, itu doanya sebenarnya yang dimasukkan dalam hadis itu yang surat Al-Fatihah setengah buat Allah, setengah buat hamba. Iya. Cuma kalau mau dihubungkan dengan dalil umum tadi tuh, misalkan baca iya karena budua, iya karena stain. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Boleh dalam hati minta, ya Allah tolong aku, ya Allah aku ada apa namanya? Iya. Berhenti dulu jadi. Iya berhenti dulu lah. Ya, itu boleh dalam hati tapi itu pakai bahasa Indonesia. Nah, itu boleh-boleh aja. Nyambung ihdinas siratal mustaqim. Itu cara memahaminya ya. Tapi kalau menurut hadis yang tadi saya terangkan tuh, doanya sebenarnya yang dimaksudkan adalah ayat setelahnya lah. ayat setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Terus yang boleh berdoa di situ ngambil dalil dari mana? Jadi itu tadi kalau ketemu ayat rahmat kita dianjurkan doa begitu.
Ya, jadi boleh-boleh aja ya. Enggak sih, nggak diwajib. Iya. Kita kelupaan langsung walaupun amin lagi. Tapi lebih baik gimana tuh? Ya boleh semuanya. Jangan Boleh. lagi. Tapi kan itu kalau kita sholat Sendiri. sendiri aja, sendiri kalau Tinggalan. jadi imam. Imam aku teh makmumnya Subhanallah. iya. tadi kan. Aku makmumnya nyautat. Iya, tapi Kan? dia ngucap subhanallah. Oh lupa nih apa Lupa tiganya. masalah Fatihah, lupa. Atau diterusin ya. Terus. Kalau sendiri aja. Boleh. Kalau satu berjamaah ketinggalan. Iya. Ya, dibaca ringkasannya. Di 1591 hadisah maksud menganjurkan berdoa dengan Allahumma fiqli khotiyati hukum sunnah. Iya. Berikutnya ya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah berdaya kala dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkata, maksudnya membaca doa itu ya. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Allahumma ya Allah aslih li, perbaikilah bagiku dini agamaku alladzi huwa ismatu amri, yang dia itu adalah penjagaan atau perlindungan perkaraku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untukku duniaku yang dia adalah penghidupanku. Wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang kepadanya ma'adi, kembaliku. Waj'alil hayata, apa itu? Ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan bagiku fi kulli khair, di setiap kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian itu rohatan li, sebagai istirahatku min kulli syarr, dari segala kejahatan. Akhrajahu Muslim. Nah, ini dari sini, dari doa ini kita bisa belajar bahwa agama itu adalah perlindungan buat segala urusan. Kalau kita ngurusin sesuatu, kalau nggak pakai agama, caranya rusak. Nah, kemudian begitu juga dengan dunia, ya, tingkat kita diperbaiki, dunia kita, agama kita. Kita nanti apa ya? Apa itu? Kita minta diteguhkan di atas agamanya itu ya. Yang boleh berlutut. Iya, yang boleh berlutut. Tapi kalau ini. Nah, kita juga minta diperbaiki akhirat kita, karena itu sebagai tempat kembali. Dan kehidupan kita ditambahkan dalam setiap kebaikan. Itu mati kita minta sebagai apa? Istirahat dari segala kejahatan. Ini bukan berarti menghalalkan minta mati ya, bukan begitu, iya kan? Ini kita berdoa supaya mati kita itu baik, husnul khotimah gitu maksudnya. Kalau minta lebih cepat nggak boleh. Nggak boleh, kalau begitu mbak. Ya, jadi pahami ya. Rasain hari kiamat itu nggak boleh. Nggak boleh lah. Nih dibaca ringkasannya. Nih, Hadis 1592 hadisah maksud mengajarkan berdoa dengan Allahumma aslih hukum sunnah. ya. Nanti berikutnya ini doa mau belajar. Ya. Ya, saya mau belajar yang diajarkan itu di TPA apa? TPA itu Ini terbijit nih. kalau bentuknya ilman itu Al-Quran. Kalau wajib fahman itu tambahan. Ini doa belajar. Wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah berdirinya.
Kalau dia berkata karena Rasulullah SAW yaqul, adalah Rasulullah SAW biasa membaca Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah aku apa yang bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan karuniailah rezeki kepadaku, yakni ilmu yang yanfa'uni, yang bermanfaat untukku. Rawahun Nasa'i wal Hakim. Diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim. Nah, ini kita minta ilmu yang bermanfaat. Kalau ini singkatnya begitu ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan manfaat di sini? Masuk. Yang dimaksud manfaat di sini adalah yang baik untuk akhirat kita. Ilmu yang baik untuk akhirat kita. Kita mencari ilmu dunia untuk akhirat kita. Kadang-kadang kan kita kalau mencari ilmu dunia untuk dunia aja tujuannya, bukan untuk akhirat. Banyak kan begitu kan. Udah jadi insinyur, ya, dan yang lainnya. Lupa sama Allahnya. Nah, itu enggak bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tuh, kita minta. Selain itu, ilmu yang membahayakan. Tuh ya. Sihir. Bisa gak dipelajari sihir? Bisa. Tapi bahaya buat akhirat di kita. Dunia juga bahaya juga tinggal. Nah, ini diapalin tuh ya. Sihir lah jadi tahu. Istilah sini aja ya. Sudah. Kesini aja Pak udah di sini. Hah? Habisnya maksudnya. Habisin. Udah kan tuh. Dia habisin aja deh. Tanggung, Ustaz. Hah? Tanggung. Tanggung ya, udah. Tiga lagi. Itu ya. Wali Tirmidzi in hadis Abi Hurairah, dan bagi Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah nahwuhu semana dengannya, wa qala fi akhirih, dan berkata di akhirannya wa zidni ilman. Ini sambungannya. Sambungan yang dari atas. Tambahan. Iya. Wa zidni ilman, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu kalau mau nambah ya belajar. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli neraka. Wa isnaduhu hasan. Ya. Termakna. Hadisnya hasan, boleh dihafal. Berikutnya, Wan Aisyah, dan dari Aisyah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam alamaha, mengajarkan kepadanya hadza doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan semuanya, baik cepat atau lambat. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lamu, apa yang aku ketahui darinya dan apa yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilih. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan semuanya, cepat atau lambat. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, apa yang aku ketahui darinya dan apa yang aku tidak ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikan apa saja yang hambamu minta dan nabimu. Wa a'udzubika min syarri ma a'za minhu abduka wa nabiyyuka. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa saja yang hambamu dan nabimu berlindung darinya. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga. Nih itu katanya, kalau ibadah nggak boleh minta surga. Nih disuruh sama Nabi. Ya, minta surga.
nanti beribadah cuma ngarepin ganjaran doang. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin, dan apa saja yang perkataan atau amal mendekatkan kepadanya kepada surga. Tuh, kita minta lisan kita dijaga, amal kita dijaga supaya masuk surga. Dari sini mafhumnya kita bisa paham ya. Banyak manusia yang tidak menjaga lisan dan amal. Wa as'aluka bukan ya? Belum. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qaraba ilaiha min qaulin au amalin, dan apa saja yang mendekatkan kepadanya berupa perkataan atau amal. Itu baru aku jelasin ini tadi ya. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan, dan aku meminta kepadamu menjadikan setiap qada di sini takdir yang qadaitahu yang kau telah menetapkannya, mentakdirkannya atau mengkodokannya itu li untukku khairan, kebaikan. Ini dari apa namanya, kalimat yang terakhir ini. Berarti takdir bisa dirubah kan? Bisa. Dirubah dengan doa minta sama Allah, ya Allah, kalau takdirku buruk maka jadikanlah baik. Boleh kita minta doa seperti itu. Kan kita bersuruh beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, kita minta supaya Allah merubah takdir buruk kita itu menjadi baik gitu. Sendiri berarti Tat ya? Apa ya? Kita sendiri yang rubah. Iya, doa nanti dikasih dirubah sama Allah. Itu usaha. Jadi doa bisa merubah takdir. Ini namanya takdir ikhtiari. Ya kan? Kalau takdir ijbari nggak bisa lah. Mau doa juga balik juga, misalkan kita ditakdirkan sebagai laki-laki atau perempuan, minta dirubah. Nggak boleh, nggak bisa. Karena itu takdir sifatnya ijbari, nggak ada pilihan. Kalau ini takdir yang ada pilihan, bisa dirubah dengan doa. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Berikutnya ya, ini tinggal dihafalin aja. Ini wa akhraja Syaikhani, dan Imam Asy-Syaikhani, yakni dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim, telah mengeluarkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah muridnya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani, ada dua kalimat yang dicintai ila Rahman, oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Khafifatani, keduanya itu ringan ala lisan, di lisan. Sakilatani fil mizan, berat timbangannya, keduanya berat di dalam timbangan. Ini zikir ini, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Nih zikir ringan di lisan, nanti berat di timbangan amal. Pagi. Kapan? Bacanya pagi. Kapan aja? Setiap sholat ya, setiap kali sholat. Boleh. Bebas tadi. Kapan misalnya mau Tidur boleh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu dikit-dikit kayak gitu penting, kan? Yang pendek-pendek aja ya dulu kan. Berarti banget nih. Iya ini tuh. Sifat la ilaha illallah. Tuh. Itu kalau di rutinin bagus. Sifat juga. Ya nanti akan dirasakan lah kalau kita rutinin ya, pikir ya. Iya. Bener. Ada pengaruhnya. Banyak Pak. Apa? Banyak. Banyak ini. Nanti banyak keajaiban, kalau bahasa ini itu banyak keajaiban yang kita nggak sangka kayak gitu.
Tutup dulu ya sampai Pikasan, sini. pikasan. Dikasan lu Mi. Mereka sini wajib nih. Pekasan Mi. Hadis 1593 hadis Hasan. Maksud mengajukan berdoa dengan Allahumma faqni bima sunnah. Hadis 1594 hadis Hasan. Maksud mengajukan doa seperti tersebut di hadis 1593 dengan tambahan wa zinni ilman walhamdulillahi ala kulli halim wa auzubillahi min hali al ahli nari. Hukum sunnah. Hadis 1595 hadis sah. Maksud menganjurkan berdoa dengan Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi azirihi wa azirihi. Hukum sunnah. Hadis 1596 hadis sah. Maksud menganjurkan berzikir dengan dua kalimat berikut: Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Iya. Hukum sunnah. Nah, yang paling gampang dihafal yang terakhir tuh. Dihafal dia nak. Yang terakhir. Hafal enggak? Pendek. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.